Uang kalau kita gunain terus-menerus pasti habis kan ya. Tapi anehnya kalau uangmu digunakan untuk hal-hal ini bukannya habis, uangmu itu malah akan bertambah. Menurut kamu dipakai untuk hal apa aja? Aku dapat fakta menarik nih dari majalah Forbes edisi 26 Februari 2021. Di covernya ada sosok akung-akung sukses namanya Lee Ka-shing. Beliau ini adalah orang terkaya di Hong Kong dan Asia Timur yang memiliki kekayaan sekitar 35,4 miliar US dollar atau setara 496,6 triliun rupiah. Wow, ini banyak banget ya. Jadi beliau ini udah terbukti banget nih kalau ngasih filosofi, ngasih ajaran. Dan ini unik nih kali ini. Jadi fakta menarik yang aku dapat dari majalah Forbes edisi 26 Februari 2021. Di covernya ini, Lee Ka-shing adalah seorang anak dari keluarga kurang mampu yang lahir pada tanggal 29 Juli 1928 di Chaozhou, Tiongkok. Benerin ya kalau salah bacanya ya. Lee Ka-shing ini nggak punya pendidikan tinggi dan bahkan sempat berhenti sekolah di usia 12 tahun karena orang tuanya nggak mampu membiayai. Tapi hal ini malah bikin dia jadi terpacu, sehingga pada usia 15 tahun, dia udah buka bisnisnya sendiri, yaitu bisnis plastik yang diberi nama Chung Kong Industries. Dia mendapatkan modalnya dengan meminjam dari saudaranya. Semakin lama, bisnisnya Lee Ka-shing ini makin menggurita dan berhasil mengakuisisi perusahaan Huchin Whampoa Limited dari HSBC. Akhirnya, dia bisa menjadi orang terkaya dan memiliki banyak investasi di banyak perusahaan di dunia. Itu kisah singkatnya. Long story short, menurut Lee Ka-shing ini ada 3 jenis uang misterius yang makin dihabisin akan makin bertambah banyak. Dan uang ini nggak ada hubungannya sama investasi atau sejenisnya. Penasaran ya? Dan sama dukun-dukun palsu yang lagi happening, nggak ada hubungannya. Oke, langsung aja. Uang jenis pertama ini adalah uang yang kita pakai untuk investasi diri. Oke, kita harus menggunakan uang untuk belajar dan mengembangkan diri. Berinvestasi pada diri sendiri itu adalah yang paling aman karena ilmu itu nggak akan pernah habis. Contohnya nih, kalau kamu seorang pengusaha yang pernah sukses, ya, dan kamu tuh dibuang ke sebuah pedalaman yang kamu baru pertama kali datang ke sana. Wah, kelihatannya susah banget nih. Tapi karena kamu udah punya ilmu, aku yakin kamu pasti akan bisa ngulang lagi kesuksesanmu. Bener nggak? Coba, kamu pikirin. Kalau kamu pernah merintis sesuatu dan harus merintis lagi, kamu itu tinggal mengulang hal-hal yang pernah kamu lakukan. Ini karena semua skill set dan kemampuanmu yang kamu perlukan untuk sukses itu udah tersimpan di diri kamu. Jadi kamu tinggal ngulang, suksesnya gampang. Itu, jadi nggak ada ruginya investasi di ilmu di diri sendiri. Terus biasanya orang tuh bakal mikir, buat hidup aja susah, uang dari mana untuk belajar? Terus ada juga nih yang mikir, belajar pun kan nggak langsung tuh kelihatan hasilnya. Pernah nggak ketemu orang-orang yang mikir kayak gitu? Atau jangan-jangan kamu yang mikir kayak gitu? Woles, tenang, nggak apa-apa. Tapi coba ya, kita bahas. Karena bisa jadi ini pola pikir yang salah. Hati-hati, pepatah aja kan udah ngomong ya, selama hidup kita itu harus terus belajar. Kalau kamu tetap dengan pola pikirmu yang tadi itu, kamu tuh gak akan pernah investasi ke otakmu. Karena kamu gak akan pernah berkembang. Padahal kalau kamu ngerasa miskin, gak punya uang, otak itu adalah aset kamu untuk bisa bangkit dan merubah hidup. Kalau otak kamu gak kamu kembangin, ilmu kamu gak tambah, ya hidupnya gitu-gitu aja gak berubah. Dan kalau kamu cuma menghabiskan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, ini ibarat kamu itu ngisi lubang besar yang gak akan ada penuhnya. Mau kamu isi sebanyak apapun. Kalau kamu lagi berada di posisi ini, lebih baik kamu mundur selangkah. Coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas dan sadari kamu bisa merubah hidupmu dengan belajar hal lain, meningkatkan kapasitas diri yang akan membuat hidupmu jauh lebih berkembang. Dan dengan belajar, kamu tuh bakal bisa lebih tahu banyak hal. Belajar dari pengalaman orang lain dan terhindar dari kesalahan yang sama yang pernah kamu lakukan atau dilakukan orang lain. Jadi, untuk mengembangkan diri itu harus rela keluar uang. Dan kalau memang butuh, pinjam juga nggak apa-apa. Aku juga ngerasain hal yang sama kayak kamu. Aku ngambil sertifikasi yang menghabiskan jutaan sampai puluhan juta sekali sertifikasi itu bukan karena uangku itu kebanyakan, ya.
Awal-awal juga nggak ada duitnya. Aku cari duitnya, aku nabung sedikit demi sedikit. Tapi aku pengen make ilmu yang aku pelajari itu untuk bisa merubah hidup, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan memang terbukti. Sekarang semua sertifikasi yang aku ambil itu bisa balik modal, dan malah lebih-lebih karena ilmu-ilmunya aku pakai sebagai sumber mata pencarianku, kerjaan utamaku. Kalau kamu memang mau belajar, ingat, nggak apa-apa, belajar aja mulai sekarang. Karena nggak ada kata terlambat untuk belajar. Gimana? Udah kepikiran belum? Atau kamu masih pengen ngomong, nggak punya uang? Coba-coba. Kamu ingat-ingat, ya. Kamu lagi nggak punya duit nih. Kamu malas ngeluarin duit buat belajar. Tapi coba kamu ingat-ingat berapa uang yang sudah kamu buang secara sia-sia karena kamu nggak punya ilmu, nggak punya knowledge yang cukup. Karena kalau kamu memang pengen berubah, tapi biaya belajar aja sayang untuk ngeluarin, gimana kamu mau punya kemampuan dan kemajuan yang cukup untuk menghadapi kesulitan? Oh iya, tapi jangan sembarangan belajar. Kadang saking pengennya belajar, semua dibeli. Akhirnya beli hal yang nggak perlu dan nggak bermanfaat. Kalau kamu pengen update diri, di kolom deskripsi aku udah berikan link tempat belajar yang aku sendiri pun belajar dari sana. Jadi aku jamin pasti isinya ilmu daging semua dan bermanfaat. Jangan dibeli semua ya, tapi ya kamu cek-cek dulu, kamu baca-baca dulu. Beli aja yang kamu butuh, kamu klik dulu aja pokoknya linknya di kolom deskripsi, baca-baca aja. Beli sebutuhnya ya. Terus ada yang nanya kan, harganya gimana? Super murah, super terjangkau. Dan di sana juga ada diskon spesial. Buat orang yang klik link dari video aku bisa sampai 50-60% loh diskonnya. Layak banget, worth it banget, affordable for buy untuk kamu beli. Boleh lah ya, pause dulu sebentar, terus cek linknya di kolom deskripsi. Kalau sudah, kita lanjutin. Kedua adalah uang untuk berbakti. Pas denger ini mungkin banyak orang yang mikir ya, uang untuk diri sendiri aja kurang, masih banyak utang. Gimana untuk berbakti untuk orang tua? Atau pun kamu mikir, orang tua itu udah cukup duitnya, gak kurang uang, kenapa harus diberi lagi? Ingat ya, gak peduli gimana pun keadaan orang tua, kita harus berusaha memberi secara rutin. Sebulan sekali lah, boleh. Berapapun nilainya, gak masalah. Karena gimana pun orang tua berperan gedein kamu. Mereka walaupun kekurangan tetap berusaha membesarkan dan memenuhi kebutuhanmu. Jadi kita harus usaha dong mengembalikan dan membahagiakan orang tua walaupun mereka gak minta. Selama orang tuamu masih ada sebelum terlambat. Karena bisa dibilang berbakti pada orang tua itu adalah sebuah restu alami. Hubungan yang baik dengan orang tua akan meningkatkan kekuatan restu. Kalau kamu gak punya restu orang tua, ngerjain apapun gak bakal lancar. Jadi berbakti pada orang tua itu sekaligus juga untuk diri sendiri. Coba ya. Kalau nggak percaya, kamu lihat orang di sekitarmu, orang yang sering gonta-ganti kerja, bisnisnya gagal terus, hubungannya nggak baik. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang nggak berbakti sama orang tua. Gimana? Bener nggak menurutmu? Dan faktanya menurut beberapa data nih, orang-orang tersukses di dunia adalah orang-orang yang berbakti pada orang tua. Jadi nggak boleh ya berhemat untuk berbakti. Ketiga, uang untuk amal. Kalau ada uang lebih atau sebisa mungkin selalu ya sisihkan uang untuk amal. Soalnya di dunia ini pasti ada orang yang kurang beruntung daripada kita. Kamu jangan mikir, wah aku aja udah susah. Pasti di bawah itu masih banyak yang udah orang. Alokasikan aja sesuai budget kamu nih. Boleh sisihkan 2%, 5%, 10% atau berapapun nilainya sesuai kemampuan dan keikhlasanmu. Bahkan beberapa orang ada yang rela mengeluarkan hingga 50% loh. Uang untuk beramal. Sampai orang-orang sukses, orang-orang kaya itu buat yayasan, foundation gitu kan. Dalam beberapa agama sudah dikenal istilah zakat atau perpuluhan. Bener nggak? Ini untuk melatih kita beramal. Kan perpuluhan ya 10%, biasa zakat udah ada persentasenya juga ya. Kalau bisa lebih ya lebih kan, karena uang itu harus berputar. Jangan membuat uang berhenti di dirimu sendiri. Prinsipnya sama. Kayak investasi di dunia nih ya. Kalau saham, reksadana, kita buat uang kita muter untuk investasi finansial dan memenuhi kebutuhan duniawi kita. Beramal adalah jalan memutar uang untuk investasi di akhirat dan membantu orang lain yang membutuhkan. Kamu harus membiasakan untuk membantu dan punya kebiasaan memberi, terutama pada orang yang pernah bantuin kamu. Terus, jangan lupa juga, selain orang yang membutuhkan, orang yang pernah bantu kamu, bawahan kamu, kalau kamu punya bawahan,
itu juga harus kamu bantuin terus. Karena tanpa mereka kita nggak bakal bisa berada di posisi kita sekarang. Itu orang-orang yang wajib kamu bantu sebanyak mungkin lah. Untuk amal, kalau nggak punya duit, kamu bisa amal yang lain deh. Mulai senyum, tenaga, sampai sabarmu pada orang lain, itu juga amal loh. Bahkan kalau masih nggak ada ide, itu juga amal. Jadi banyak kok bisa amal nih selain duit ya. Gimana? Udah kamu sediain belum uang untuk 3 hal ini? Kalau belum, buruan siapin. Nggak ada kata terlambat. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Aldo adalah. Ciao.